bagaimana keseruan perjalanannya. Oh iya, ini mau ngasih info ya. Jadi dari Bengkulu ke Jakarta ini jarak tempuhnya adalah 803 km dan estimasi waktu tempuhnya 15,5 jam. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan bersama. Ini kita masih jalan menuju Seluma ya teman-teman ya. Jadi kalau udah sore-sore kayak gini memang bakalan padat banget jalanan ini teman-teman. Depan ini aja truk besar mau nyalipnya sulit ya. Jalan sempit. Jalan sempit, sebelah kanan juga rame. Jadi memang harus sabar-sabar aja teman-teman. Oke teman-teman, kita masih di Jalan Betungan Tais ya. Jadi kondisi lalu lintasnya padat merayap. Dari tadi kita jalan cuma di kecepatan 30-40 km. Oh iya, untuk road trip kali ini kita pakai Mitsubishi Eclipse Cross. Oke teman-teman, ini waktu sekarang menunjukkan pukul 7:05 menit. Kita udah mau nyampe di Simpang Seluma ini ya. Kondisi jalan padat, sangat padat. Dari kita nggak bisa ini ya, untuk nyelip aja susah gitu. Ya ini depan Simpang Seluma. Oke teman-teman, ini kita sekarang masih ada di jalan lintas barat Sumatera. Jadi kita menyusuri daerah Selumamana. Jadi kondisi jalan di sini bagus ya teman-teman ya. Ada beberapa spot yang jelek, berlubang, tapi sedikit, sangat sedikit. Kalau dibandingin sama ini ya, kalau kita lewat lintas tengah yang melintas itu kan itu yang dari Bengkulu ke Palembang itu kan hancur banget jalannya. Tapi kalau di sini relatif bagus. Cuma minusnya paling itu ya, kondisi jalannya berliku-liku sama penerangan jalan sangat kurang. Itu. Satu lagi, ada banyak kendaraan yang terutama warga lokal ya, yang kendaraannya nggak ada lampunya. Jadi memang bener ekstra hati-hati. Kalau teman-teman mau melintas di daerah sini di malam hari, usahakan lampu kendaraannya yang proper ya, yang bagus. Karena kita nggak tahu gitu, tiba-tiba di depan lah itu motor ternyata, oh itu mobil ternyata nggak ada lampunya gitu. Atau warga lokal lagi jalan gitu. Jadi ya harus ekstra hati-hati. Itu sih, tapi kalau jalan bagus. Ini kita berhenti di Masjid Nurul Iman ya, di desa Bakal Dalam di Seluma teman-teman. Sholat dulu, kencing dan segala macem. Nanti kita lanjut perjalanan lagi teman-teman. Ini Odi masih di WC. Ini kita lanjut jalan lagi guys. Udah enak boboknya tadi? Nah, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini kita masuk gerbang kota mana? Bengkulu, ibu kota dari Bengkulu Selatan. Kita lewat kota nggak ini? Enggak. Oh enggak. Iya, kondisi jalan bagus, proper ya untuk jalan lintas, cukup lebar. Cuma ya itu tadi penerangan jalannya aja yang sangat kurang. Ini tolnya mana? Bukan sih depan? Bukan. Oh bukan, oh masih sana lagi ya? Udah lewat ya. Oh udah, udah ya? Ya begitulah teman-teman. Oke teman-teman, ini kita masuk pusat kota Mana. Jadi sekarang waktu menunjukkan pukul 21:17 dan masih kondisi jalan begini ya. Jadi jalan masih bagus, penerangan juga oke. Kalau teman-teman misalnya mau cari makan segala macam ada di kanan kiri jalan. Kemudian tapi nggak
banyak ya. Kemudian kalau mau ngisi ini nih bahan bakar di daerah sini nggak ada ya yang ya? Belum, ntar pas mau deket Kaur. Iya, pas udah deket Kaur. Dan ke Kaur, dari sini ke Kaur sekitar berapa jam ya? 1,5 1,5 jam. Oke, jadi pastikan bahan bakar cukup ya, setidaknya sampai di Kaur. Oke teman-teman, ini kita masuk Kabupaten Kaur. Banyak orang nongkrong ternyata guys. Oh iya, jadi Malam-malam tempat nih, nongkrong nongkrong ternyata nih. di sini ya. Kabupaten Kaur milik kita, Bumi. Bumi apa ya? Baca. Ya itu gak kebaca, maaf teman-teman. Ya tapi beginilah ya, Kaur. Jadi Kaur ini punya banyak apa sih, tourism spots dan banyak bule di sini ya. Pantainya Ya, udah mulai lah. ya, dari sini sampai Krui, daerah Krui itu beberapa kali kami lihat banyak cottage, kemudian homestay, dan kalau siang ya bule lalu lalang pakai motor bawa ini apa sih yang istilahnya? Papan ya untuk surfing. Itu pantainya bagus-bagus, jadi kalau ada yang belum berkunjung ke Kaur mungkin bisa dicoba. Di sini kayak gini ya teman-teman ya, kayak ini ada 2 motor depan ini nggak ada lampunya, jadi harus ekstra hati-hati ya kalau jalan malam daerah sini. Ini kita udah mau masuk Kaur ya teman-teman ya. Masuk Bintuhan. Mampir dulu ke WC sebentar. Oke teman-teman, ini kita masuk kota Bintuhan. Bintuhan itu adalah ibu kota dari Kabupaten Kaur. Ini sekarang pukul 22:47. Keadaannya sepi. Tapi kalau teman-teman lewat sini malam-malam lapar mau cari makanan, nggak Bisa ke saran- Minas guys. Oh Minas, oh ada Ah. tempat makannya. Ada tempat makan Minas guys. Enak dan buka sampai malam. Nah, enak kan buka sampai malam. Ini rekomendasi ya untuk teman-teman kalau misalnya lagi jalan ke Kaur Pio mau makan apa nih di Kaur? Sebelah kanan kok. Di sebelah kanan. Ya. Itu cuma dia yang enak, buka banyak. Menunya banyak. Menunya ya goreng, nasi goreng. Kopi goreng, nasi goreng. Oh, ini masih ada beberapa tempat yang buka teman-teman kalau misalnya ada di sini. Kopi-kopian ada juga. Ini rame nih. Ah, Alun-alun. iya ini alun-alun. Ini pusat kota Bintuhan. Alun-alun. Terus di depan sini sekarang ada hotel ya, kemarin ya kita pernah nginep sini. Ini Polsek Kaur Tuh Selatan. besarnya. Bis depannya. Iya. Masih aman nih kalau misalnya malam-malam lewat sini atau sedang ada di Kaur mau nongkrong-nongkrong malam menikmati suasana. Oh ya, Kaur ini ya terkenal dengan sate gurita. Ya. Kalau teman-teman mau coba, banyak warung yang menjual sate gurita. Aica Ice Cream ini udah tutup jam segini. Indomaret masih buka. Mana Minas udah lewat kayaknya. Oh udah kelewat. Iya, sebelah kanan kayaknya tutup ya. Ah, Libur kali mau tahun baru. oh iya. Wah, counter HP masih buka sampai malam. Oke teman-teman, ini kondisi di Taman Nasional Bukit Barisan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23.40. Hampir tengah malam ya. Dan kondisi jalan Sempit. ya, ini sempit tapi bagus dan aman. Masih ada, tadi kita ada papasan dengan kendaraan
masuk. Setelah beberapa kilo ini nyampe di daerah hutan-hutan teman-teman. Kondisinya gelap, sepi, dan sekarang udah lewat tengah malam ya, jam 1:17. Tapi aman. Jadi kalau teman-teman mau lewat sini malam-malam, gak usah ragu, aman, gak apa-apa. Nih, ada ini ya. Paling lebih hati-hati aja dengan tikung, dan pastikan kondisi fisik waktu menyetir masih bagus. Supir kita tanya bagaimana, masih aman Pak? Aman. Aman, wah. Belum digantikan jam segini. Ya oke guys, kali ini ganti supir ya guys ya. Jarak masih 319 kilo lagi, 6 jam 5 menit. Sekarang kita ada di Liwa. Tadi kita mampir dulu di masjid ya. Ini kita lanjut lagi perjalanan guys. Kita jalan santai aja, nggak ada yang dikejar guys. Oke teman-teman, ini kita masih di daerah Lampung ya. Sekarang jam 3 pagi lewat 9 menit. Kondisi jalan berkabut, jarak pandang terbatas ya. Tapi alhamdulillahnya sepi sih, jadi nggak terlalu bermasalah. Jadi kita jalan pelan-pelan aja. Ini dari tadi jalan sekitar 40-50. Kita berhenti sholat subuh dulu ya teman-teman ya. Daerah mana ini ya? Kita berhenti dulu sholat subuh. Ini bentar lagi udah mau masuk tol sih sebenarnya. Cuman saya nggak tahu juga nih daerah mana nih. Lalu lintas rame ya, sama truk-truk besar. Jalannya bergelombang teman-teman, nggak mulus. Oke teman-teman, ini kita lanjut jalan lagi ya setelah tadi istirahat untuk sholat, buang air dan sebagainya. Sekarang pukul 5.30 dan perjalanan kita menuju pelabuhan masih sekitar 199 kilo lagi. Kalau estimasi waktu tempuh dari Google 3 jam 7 menit. Sekarang sopirnya balik lagi. Ya, kita lanjutkan perjalanannya. Ada tunggu selamat jalan dari Kabupaten Lampung Utara. Rame kalau udah siang. Iya, ini karena mataharinya sudah muncul, jadi lalu lintasnya mulai padat daerah sini. Tadi sebelum subuh, wah enak kali, lengang kali. Oke, ini adalah keseruan lintas Sumatera teman-teman. Jadi ini adalah medan di mana skill mengemudi Anda diuji. Jadi salip-salipannya di jalan sempit, kemudian mengukur bisa enggaknya nyalipnya. Ini perpaduan antara skill dan kejelian Dan kesabaran. kesabaran serta kehati-hatian, karena ini kayaknya lurus aja gitu, tiba-tiba di depan oh ada tikungan gitu. Ya. Harus tahu ya kapan harus sabar, kapan bisa injek gas, ambil kanan. Jadi di sini semua lampu berfungsi ya. Sen kanan kiri hazard, mantap. Oke teman-teman, jadi ini masih di jalan lintas Sumatera. Ini nggak jauh lagi ya kita masuk tol. Jadi di daerah sini teman-teman, kalau teman-teman mau cari sarapan itu sebenarnya sudah ada ya di kanan kiri. Ini ada nasi uduk, lontong, nasi urap dan sebagainya. Cuma kalau mau mampir, lihat-lihat juga gitu, sudah berapa truk gede yang disalip, worth it nggak kalau mampir di sini. Jadi kami cari makannya nanti di daerah rest area atau di pelabuhan saja gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, setelah
cuma istirahat untuk sholat dan buang air saja. Makan pun tadi malam sambil jalan gitu, kita gantian. Ya oke, ini dia gerbang tol Terbanggi Besar. Yeay, ada yang happy masuk tol. Bosan di mobil. Bagaimana Pak Supir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kondisi jalan tolnya ya, Terbanggi Besar sampai Bakauheni. Cukup sepi teman-teman, jalanannya ya lumayan bagus lah. Kita bisa santai-santai di sini teman-teman. Oke guys, kita berhenti dulu di rest area ya teman-teman ya. Tadi ngisi bensin dulu, ini kita sarapan dulu teman-teman. Cuman kita nggak bisa lama-lama sarapannya karena kita udah mesen tiket kapal ya teman-teman. Oke. Kita pesen soto ayam aja. Soto apa, Pi? Soto daging lah. Soto daging. Ini kita nunggu Mami Odi sama Odi ke WC dulu ya. Ini juga banyak orang road tripnya sampai kotor kayak gitu tuh. Tapi nggak terlalu rame sih rest areanya. Ini kalian juga banyak nih tempat makan di samping-samping sana teman-teman. Tinggal dipilih aja sesuai selera ya. Oke teman-teman, ini kita udah mau nyampe pelabuhan ya. Sekarang pukul 8:44. Udah mau masuk, tinggal 2,7 km lagi untuk sampai ke tempat boarding untuk naik kapal. Oke teman-teman, ini tadi kita udah check in ya, sudah dapat tiket untuk masuk, dan ini kita apa itu? Aduh, Salfok ada Mazda. Oke, kita mau langsung antri. Kita lihat apakah rame? Kita nggak pula rame. Aduh. Ya, tak pula rame ini. Sepertinya kita langsung disuruh naik nih. Di bawah ya? Iya, kapal bawah. Kita langsung naik tapi di bawah. Kapal eksekutif bukan ini? Kita eksekutif. Masuk. Sepi sekali. Oh iya. Oke, kita parkir dulu. Sepi guys. Masih banyak kosong nih. Berangkat, udah ditutup pintunya guys. Langsung berangkat, mantap. Ini yang tingkat 2. Sepi juga ternyata guys. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 11:17. Ini kita lagi proses untuk turun kapal ya. Kita udah sampai di pelabuhan Merak dan kita akan langsung menuju ke hotel, tapi mampir dulu untuk cari makan siang.
nyampai lah ya pokoknya ya. Nanti kita akan melakukan beberapa aktivitas di Jakarta, tunggu aja keseruannya. Jadi gitu aja teman-teman, road trip kita Bengkulu Jakarta malam-malam ya, lewat mana tadi? Liwa. Liwa. Jadi total perjalanan kita berangkat jam setengah 6 sore. Kita nyampe lagi jam berapa tuh? Jam 11.48. 11.48 siang. Ya segitulah pokoknya guys. Dan kondisi jalan ini ya Pia, tempat makan oke. Ada tempat makan, tempat istirahat, masjid-masjid segala macam. Jalanan aman, kondisi jalan juga relatif bagus sih, Jalan Bar kalau dibandingin sama jalan Bengkulu Palembang. Ya. Kalau mau jalan malam aman. Tinggal mobil sama supirnya aja. Iya, mobil sama supir, iya betul itu. Dan karena kita pakai mobil ini, jadi nggak ada yang error ya guys ya. Kita nggak perlu nyari bengkel, Nggak kayak kemarin pakai bolak-balik. Toyota error